Bismillahirrahmanirrahim. Di mana-mana ya inginnya kita itu ya yang enggak baik jadikan baik. Ini bukan kebalik, yang sudah baik dikafirkan, yang sudah anggota dikeluarkan. Itu aja secara organisasi masalah kan. Jadi takfir itu sebenarnya enggak usah dalil sudah jelas, masa yang sudah masuk dikeluarin. Yang di luar saja difasilitasi kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Kalau kamu mau masuk Islam, fasilitasnya itu yufar lahum ma qad salaf. Masalah-masalah kamu, dosa-dosa kamu akan dihapus. Jadi tahu-tahu orang yang min ahli la ilaha illallah karena kesalahan tertentu, entah pegang patok kuburan, entah apalah peringatan sesajen langsung dikafirkan. Ini kan jadi aneh. Padahal acaranya tahlilan. Menjadi aneh karena satu kalimat sing dakhala bihal kafiru al-islam, satu kalimat yang menjadikan orang kafir menjadi Islam. Kemudian dengan kalimat yang sama orang Islam hanya menjadi kafir hanya karena pegang patok kuburan atau karena acara-acara tahlilan yang dia khurafat. Ini kan jadi aneh, dengan kalimat yang sama, yang satu berstatus mengislamkan, yang satu berstatus mengkafirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kita hormati bersama, yang sangat saya hormati Profesor Al-Habib Abdul bin Muhammad Baharun selaku Rektor Universitas Al-Ahqaf Yaman, teman-teman yang di Yaman yang sedang menuntut ilmu yang saya hormati, khusus selaku Suriah PCGNU Mas Agus Asro Halim dan Mas Khosi An-Najah selaku Ketua Tanfidiyah, teman-teman thalabatul ilmi yang ada di Yaman. Biasanya kalau di Indonesia wasatiyah itu disebut atau diterjemahkan atau dialihbahasakan moderasi Islam. Di Kamus Bahasa Indonesia moderasi itu ditulis sebagai yang berkecenderungan tengah, berkecenderungan tidak ekstrim baik dalam perilaku maupun faham. Juga dijelaskan moderasi adalah sikap mau mendengar orang lain. Dan alhamdulillah berkahnya teman-teman di Yaman, saya punya kitab Ushulul Wasatiyah, saya baca khatam, dan itu persis seperti keyakinan-keyakinan kita yang punya sanad muttasil sampai manhaj wali songo. Kita punya sekian kasus dalam sikap manhaji. Dulu perempuan itu tidak boleh belajar karena takutnya kalau belajar itu terus bisa nulis, bisa WA-an, terus takutnya bisa pacaran. Tapi lama-lama itu diketahui kalau terlalu lugu malah jadi korban, jadi objek karena mudah diakali, mudah dibully, mudah difitnah. Begitu juga dulu ketika perempuan jadi polisi itu pertanyaannya itu aktivitas lelaki sehingga perempuan tidak boleh. Tapi setelah mendengar beberapa kasus kriminal, misalnya pengedaran narkoba, itu banyak yang disembunyikan di alat-alat yang khasnya perempuan. Sehingga semenjak dijelaskan polisi, kalau itu narkoba disembunyikan di alat perempuan atau alat kelamin, kalau polisinya semua lelaki kayak apa? Sehingga terus mulai tahu pentingnya polisi perempuan. Begitu juga untuk ngecek kasus-kasus pemerkosaan. Itu kalau yang ngecek lelaki kebetulan tidak soleh, bisa tidak karu-karuan itu. Kriminalnya semakin banyak. Kedokteran juga gitu dan seterusnya dan seterusnya. Ini barokahnya mau mendengar. Jadi mendengar itu penting, meskipun pendapat itu kita tidak cocok, tapi kalau mendengar itu penting. Dan awalu hadad din itu ya diperdengarkan. Dulu Rasulullah SAW pertama jadi nabi itu ya memperdengarkan orang. Beliau at-tahaddi bin nubuwah, memaklumatkan diri kalau sekarang beliau itu nabi. Dan barokahnya memperdengarkan itu ada logika nubuwah yang didengar oleh orang-orang kafir. Kemudian sebagian mereka itu Islam. Karena logika yang terbangun sudah ada, mainstream sudah ada. Misalnya kalau problem banyak, resiko banyak, ya Tuhannya harus banyak. Maka pertama Nabi jadi Nabi itu digugat dengan kalimat aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Masa urusan kita banyak, kemudian Tuhannya satu. Kalau urusan kita banyak, Tuhannya harus banyak. Itu logika mainstream saat itu.
Sampai Nabi bikin logika tandingan, yaitu kalau kamu jadi buruh dan majikannya banyak, semuanya minta dilayani, semuanya minta diturutin, Anda yang bingung. Kemudian mereka setuju. Terus Nabi memberi satu pemahaman, Tuhan kamu adalah majikan kamu, Rabbukum sayyidukum. Dan itu kalau banyak, kamu akan bingung karena semuanya punya hak merintah, punya hak negur, terutama punya hak memberi sanksi. Itu yang disebut Dorobawo matalar rojulan fihi syuraka umutasyagisuna wa rojulan salamal rojul. Nah, logika permanen ini yang disebut kita nggak boleh ekstrim, karena semua cerita dulu Nabi itu sah ya. Sah itu meskipun itu nggak pilihan, sah. Sah mendoakan umatnya kena azab kayak zaman Nabi Nuh, Nabi Soleh. Kalau mereka nggak nerima ajarannya. Tapi itu pun setelah mimba dima ja'atumul bayinat, atau sebagian ayat disebut hatta ta'tiyahumul bayinat. Jadi sanksi itu setelah kita memberi penjelasan kebenaran itu terang welo-welo, sejelas-jelas mungkin. Logika yang nggak bisa ditolak. Itu baru sah kita mengkutuk, baru sah kita menyalahkan. Sehingga semua nabi itu punya kemampuan fatona, kecerdasan yang orang itu nggak bisa ngilah. Dulu misalnya di fikih, orang Medina itu abkhosun nas, orang yang paling buruk dalam timbangan, orang yang sering transaksi tidak cash, tidak nakdan. Misalnya beli mangga masih pentil itu sudah dibayari dengan asumsi jadi mangga tua. Itu sudah perilakunya ahlul Madinah zaman itu begitu. Terus Nabi datang, ara'aita in mana'awahu at-tamrah fabima astahilu ahadukum mala sohibi. Kamu menjual dengan asumsi itu sudah mangga tua, kemudian mesti harganya mahal. Bagaimana kalau masih pentil, sudah kena musibah, kena angin, lalu kamu mengambil uang itu atas nama apa? Atas nama mangga tua nyatanya yang didapat pentil, atas nama pentil masa iya harganya sebanyak itu. Akhirnya ada kesadaran bahwa muamalah seperti itu tidak sehat, tidak benar. Begitu juga logika-logika tentang ada seseorang pemuda yang mau masuk Islam tapi syaratnya dibolehkan zina. Sampai geger karena itu enggak etis. Ketika geger-geger Nabi tanya, ada apa itu? Ada syabun yadkhulu fil Islam tapi yasta'zinu bisina. Dia tetap izin bisa zina. Kata Nabi, sudah enggak apa-apa suruh sini ya. Setelah ketemu Nabi mau mengset ya, membuat logika yang luar biasa. Atau hibbuhu li bintik, kamu suka kalau punya putri kemudian jadi demenannya orang, jadi dizinain orang? Ya enggak. Kamu suka kalau perilaku itu ada di ibu kamu, hidung belang menjadikan ibu kamu objek seks ibu itu, hidung belang itu ya enggak terima. Atau hibbuhu li bintik, atau hibbuhu li ummik, atau hibbuhu li kholatik, li amatik. Nabi itu ngulang berkali-kali sampai muda tadi menyimpulkan betapa buruknya zina. Bagaimana kalau korban itu anak saya, ibu saya, budik saya, budi saya, dan seterusnya. Semenjak itu kata beliau, kata pemuda tadi sama masuk Islam tanpa persyaratan boleh zina, dan zina itu abbahasya, sesuatu yang sangat buruk. Nah ini yang harus dilatih terus oleh sikap-sikap ya, yang nyuwun sewu bisa disebut ekstrim, karena harusnya logika-logika Islam itu dipahami secara baik. Sehingga beberapa kali larangan-larangan manhiyat juga Allah menyebut innahu kana fahsyata wa matba wa sa'a sabila. Jadi disebut itu buruk sekali. Misalnya pembunuhan, bagaimana kalau itu anak kamu, korbannya keluarga kamu. Sadis juga gitu, bayangkan kalau itu korbannya anak kamu. Sehingga dari baca ini kitabnya Sayyid Abdul Harun, saya alhamdulillah baca dan saya baca mungkin 2 jam khatam, karena memang pola itu pola mainstream. Jadi penting membaca kitab dengan mudah dan gamblang itu penting, karena itu artinya ada mindset bersama, ada pikiran bersama yang kita terimanya itu sudah sayyuhal lisyarifin, nyaman. Jadi kalau saya baca kitab itu ukurannya gampang, kalau saya baca kok nyaman gampang berarti ya sepikiran, karena ya memang mindset yang sama. Dan ciri utama kebenaran itu harus dicatat sayyuhal lisyarifin, jadi kebenaran itu harus mudah dicerna. Caranya gimana ya, tadi saya ulang lagi, kita harus mau mendekat. Jadi beberapa pemahaman yang keliru dulu, misalnya tidak ada penyakit menular, kemudian ada orang Arabi yang mencoba unta yang waras dijejerkan yang kudisen, yang ternyata yang waras jadi kudisen, sehingga mereka protes, ya Rasulullah kata engkau la adwa walatiyarota, tidak ada penyakit menular, ini unta sembuh, unta sehat, kena unta kudikan ternyata ikut kudikan. Lalu sama Nabi dibenarkan paman adal awala, lalu yang nulari yang pertama siapa? Itu asli ya Rasulullah dari Allah. Nah, ternyata
pemahaman tadi, dikira penyakit nggak boleh menular, itu dicoba yang sakit dijajarkan yang sehat, tapi Nabi membenarkan, maksud saya awal penyakit itu dari siapa? Tentu dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini akhirnya ada logika bersama bahwa untuk menghadapi sesuatu itu pentingnya mendengar. Kemudian yang terakhir, dan saya mohon nanti diskusinya tentang kitab ini, al-hulu wa takfir. Di mana-mana itu yang namanya nabi itu ya orang kafir dijadikan sebagai muslim. Orang baik juga gitu. Di mana-mana orang baik minyak yang fasik jadi soleh, yang soleh kudu menjadi soleh pinter, yang setengah pinter menjadi pinter banget. Syukur-syukur jadi wali. Nah, logika-logika itu harus permanen. Di mana-mana ya inginnya kita itu ya yang enggak baik jadikan baik. Ini bukan kebalik, yang sudah baik dikafirkan, yang sudah anggota dikeluarkan. Itu aja secara organisasi masalah kan. Jadi takfir itu sebenarnya tidak usah dalil sudah jelas, masa yang sudah masuk dikeluarin. Yang di luar saja difasilitasi kulil ladzina kafaru iyantahu yufar lahum ma qad salaf. Kalau kamu mau masuk Islam, fasilitasnya itu yufar lahum ma qad salaf. Masalah-masalah kamu, dosa-dosa kamu akan dihapus. Jadi tahu-tahu orang yang min ahli la ilaha illallah karena kesalahan tertentu, entah pegang patok kuburan, entah apalah peringatan sesajen langsung dikafirkan. Ini kan jadi aneh. Padahal acaranya tahlilan. Menjadi aneh karena satu kalimat sing dakhala bihal kafiru al-islam, satu kalimat yang menjadikan orang kafir menjadi Islam. Kemudian dengan kalimat yang sama orang Islam hanya menjadi kafir hanya karena pegang patok kuburan atau karena acara-acara tahlilan yang dia khurafat. Ini kan jadi aneh dengan kalimat yang sama, yang satu berstatus mengislamkan, yang satu berstatus mengkafirkan. Nah, sering mendengar gini insya Allah menjadi luar biasa. Masyhur itu dicerita di Bukhari, dan saya senang cerita itu. Ada orang syaribul khamri, mulai dulu memang muhibbinnya Kiai itu macam-macam. Dia itu syaribul khamri, tapi kalau nggak di masjid nggak senang. Dia sukanya di dekat-dekat masjid karena dia nggak mau jauh dari tempat orang soleh. Sehingga ketika dikhat oleh Nabi karena keseringan minum, sampai wakana yulaqabu himar, di Bukhari disebut orang itu panggilannya himar. Tapi ketika sahabat mulai melaknati dia, kata Nabi la tal'anuhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Kamu jangan melaknati pemuda itu, bagaimanapun dia senang Allah dan Rasul. Itu di bab tobat, di beberapa bab di kitab Ihya dijelaskan, sama singkat kalimatnya. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Nabi tidak mengeluarkan orang itu dengan salahnya dia syurbul khamri, tidak dikeluarkan dari status mahabbah. Falam yukhrijhu bil ma'siyah anil mahabbah. Karena ya maksiat itu desainer hawa nafsu dan itu biasanya zallah itu tidak status. Tapi kalau mahabbahnya seorang mukmin pada Rasulullah itu status. Dia tahu Rasulullah itu orang benar, maka dia ingin mahabbah. Ya, karena dia punya nafsu, terus ada zallah. Jadi harus dibedakan mana status, mana zallah. Kita orang Indonesia ya loyal sama Indonesia, kita KTP Indonesia, kartu anggota keluarga ya Indonesia. Tapi jangan juga kalau zallah langsung tidak menjadi warga Indonesia. Kalau ada sanksi ya sanksi aja, tapi jangan sanksi tidak berstatus Indonesia. Sama mukmin juga gitu, kalau salah ya salah saja, tapi jangan terus berstatus tidak mukmin dan seterusnya. Nah, saya mohon logika-logika ini permanen. Kemudian kita punya hujjah riwayah, punya hujjah sanad yang ditulis Habib Abdul Bahri. Karena barokahnya hujjah itu kita bisa menjelaskan kepada umat gampangnya berislam, gampangnya jadi orang baik. Kita berkali-kali cerita jadi orang baik itu gampang. Apalagi kita ini alhamdulillah senang makan, senang tidur, senang guyon, senang. Ya kalau kita jadi orang baik itu kan gampang. Artinya gampang gimana? Ketika semalaman kita guyon, anggap saja itu tarkul ma'asi, ya barokahnya guyon sama teman-teman, bakas terong bakar, bakas makan-makan, akhirnya malam itu tidak dugem, tidak maksiat. Barokahnya tidur semalaman, ya barokahnya tarkul ma'asi kuliah, sudah gitu. Tapi kalau kamu jadi Islam ekstrim kan, santri kok tidur semalaman, kapan belajarnya? Harusnya tertanya dibalik, alhamdulillah tidur semalaman, kapan kamu bisa maksiat kalau tidur terus ya? Barokahnya tidur terus, nggak ada waktu maksiat. Jadi kaidah-kaidah yang kita pelajari zaman ngaji itu, bahwa yang dikatakan taat itu apa? Imtitsalul awamir wa ijtinabun nawahi, ya sudah. Barokahnya tidur itu ijtinabun nawahi, nawahi kuliah bahkan karena tidur tadi. Nah, barokahnya cara pandang yang mudah, sederhana, ismamin mubakhin ila wa tahaqqaqu bihi tarku haramim ma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadab. Itu ada di kitab Lubul Usul. Orang itu kalau melakukan mubah, pasti saat melakukan mubah itu ada tarku haram mimma, kan meninggalkan haram apa saja.
Makanya perilaku kiai-kiai ya gejol-gejolkan, santri ya gejol-gejolkan. Itu bukan nilai gejol-gejolkannya, tapi istildat bil mubahat, nyaman dengan hal-hal yang dibolehkan Allah. Dan konsekuensi dari itu saat itu juga pasti takul mas. Nah berkahnya berpikir seperti ini jadi enak. Nabi juga sering ketemu anak-anak tanya, ya Umar, mafalan Umar, kabar burung kamu gimana? Hal-hal seperti itu bercengkrama tapi menjadi suasana itu nyaman. Tapi ketika ditanya ayul Islami khairun ya Rasulullah itamu ta'ah. Islam itu soal mangan-mangan asik gitu ya sudah. Islam itu tabassum, Islam itu talqatu wajhin ceria. Jadi dengan tahu kalau itu semuanya adalah tuntunan Islam, kan termasuk wafi buti ahadikum sodako, Islam itu ya kumpul sama istri gitu. Ya sudah, itu kan hal-hal keseharian yang dibutuhkan manusia dan oleh Islam dilegalkan, didukung, dan saat yang bersamaan dijamin ada ridha Allah karena di situ ada tarkul ma'asi, ada tarkul munkar. Halo. Ya, saya kira demikian, mungkin antum alamu tentang naskah-naskah beliau. Saya hanya tausiah ya, hanya memberi dasar bahwa ini sudah benar, naskah-naskah ini saya belajar khatam, alhamdulillah. Dan saya tidak ada yang janggal sama sekali karena tadi ciri utama kebenaran itu labanan khalisan sa'iqal syarifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.